kematian dan kubur bukanlah akhir dari kehidupan Yesus. Pintu kubur itu terguling bukan hanya untuk membuka jalan bagi tiga wanita itu untuk masuk ke dalam makam Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Hari Sabat sudah lalu. Maria Magdalena, Maria ibunda Yakobus, dan Salome membeli rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, ketika matahari sudah terbit, mereka pergi ke makam. Mereka bertanya satu sama lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu dari pintu makam bagi kita?" Ketika mengangkat mata, mereka melihat batu sudah terguling. Batu itu sangat besar. Mereka masuk ke dalam makam dan melihat seorang pemuda duduk di sisi kanan. Ia memakai jubah putih. Mereka sangat terkejut. Pemuda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib itu. Ia sudah bangkit dan tidak ada lagi di sini. Lihatlah tempat dia dibaringkan. Pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya dan Petrus bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti telah dikatakannya kepadamu." Setelah keluar, berlarilah mereka meninggalkan makam karena ketakutan. Oleh karena sangat takutnya, mereka tidak mengatakan sesuatu kepada siapapun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku, salam dalam kasih Kristus. 3 orang perempuan, Maria Magdalena, Maria ibunda Yakobus, dan Salome, ketika matahari sudah terbit sesudah hari Sabat, bergegaslah mereka ke kubur Yesus sambil membawa rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Para wanita ini hanya membawa rempah-rempah, dan mungkin karena terlalu bersemangat untuk pergi ke kubur Yesus, hal yang tidak kalah penting mereka lupa. Ialah mengajak orang kuat, orang laki-laki misalnya, untuk menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Di tengah jalan baru mereka bingung dan bertanya, siapakah yang akan menggulingkan batu dari pintu makam? Ternyata sampai di sana batu itu sudah terguling dan langsung saja mereka masuk ke dalam makam. Saudara-saudariku, perayaan Paskah adalah perayaan menyeberangi pintu penghalang atau penutup untuk menjumpai Tuhan Yesus yang bangkit. Tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi untuk berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Tuhan yang bangkit itu telah membuka pintu penutupnya, dan Dia menunggu kita seperti Dia menunggu 3 wanita itu. Sekalipun mereka belum mengenal Dia, tetapi Dia tetap memberitahukan warta ini. Ia sudah bangkit. Dia tidak ada lagi di sini. Lihatlah tempat Dia dibaringkan. Siapakah pemuda yang berjubah putih itu? Mengapa 3 wanita itu tidak bertanya, apakah kamu Yesus? 3 wanita itu sangat takut. Tidak bisa berpikir apa-apa, kecuali segera berlari meninggalkan makam. Nampaknya mereka belum siap untuk memaknai dan menilai apa yang terjadi, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, menurut yang dikatakan oleh pemuda berjubah putih itu, bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara-saudariku yang terkasih, para wanita itu mendengar warta ini. Ia sudah bangkit. Kematian dan kubur bukanlah akhir dari kehidupan Yesus. Pintu kubur itu terguling bukan hanya untuk membuka jalan bagi 3 wanita itu untuk masuk ke dalam makam Yesus. Pintu kubur itu terguling bukan hanya untuk memisahkan kehidupan dari kematian, tetapi juga menjadi jalan kebangkitan dari kematian, menjadi jembatan yang menyambung lintasan dari kehidupan kepada kematian dan dari kematian kepada kebangkitan. Itulah lintasan Paskah. Dari kebangkitan muncullah pengutusan. Pergilah dan katakanlah kepada murid-muridku, aku mendahului mereka ke Galilea. Para wanita itu menjadi utusan-utusan pewarta-pewarta tentang kebangkitan Tuhan Yesus, sekalipun mereka bukanlah saksi-saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita semua, saudara-saudariku yang terkasih, yang merayakan Paskah, dibaptis dalam perayaan Paskah untuk menjadi pewarta-pewarta kebangkitan Tuhan Yesus. Ia sudah bangkit. Pergilah dan katakanlah, ia sudah bangkit. Itulah warta Paskah. Itulah sukacita Paskah. Itulah kemenangan Paskah, yaitu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit.
Dia bangkit, dia mengalahkan maut dan dosa. Dia menebus dosa-dosa kita. Dia membawa kemenangan. Dia membawa kemerdekaan. Dia membawa kebangkitan supaya kita juga dengan kekuatan kepercayaan bahwa dia sudah bangkit, bisa juga kita mengalahkan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, kegelisahan-kegelisahan yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan yang bangkit menolong kita untuk juga ikut bangkit dari kematian-kematian yang kita alami dalam kehidupan kita. Di mana ada kebangkitan, di sana Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita, kepada siapa saja yang merasa hidupnya penuh kegelisahan, penuh ketakutan, penuh kematian. Tuhan bangkit, memberikan api baru, memberikan semangat baru, memberikan kekuatan baru bagi kita sekalian untuk meneruskan perjalanan hidup kita. Pergilah ke Galilea. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.